Pembangunan proyek Rempang Eco City yang berada di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi sebuah kawasan ekonomi hijau belum lama ini menjadi sorotan setelah mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Lantas, Rempang Eco City punya siapa? Belakangan proyek ini dilaporkan memiliki nilai investasi fantastis hingga mencapai 381 triliun rupiah. Seiring dengan ramainya penolakan investasi di pulau tersebut, sosok Tommy Winata diketahui menjadi salah satu pengusaha yang mempunyai peran penting dalam proyek raksasa ini. PT Makmur Elok Graha di bawah pimpinan Tommy Winata digadang-gadang sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengelola dan mengembangkan Rempang Eco City yang merupakan anak perusahaan grup Arta Graha. Perseroan ini telah mendapatkan sertifikat hak atas bangunan seluas 16.583 hektar dalam kurun waktu selama 80 tahun dari Otoritas Batam serta pemerintah Kota Batam. Pada awalnya, rencana pembangunan Pulau Rempang ini telah ditandatangani dan disetujui melalui sebuah perjanjian yang berlangsung sejak Agustus 2004 silam. Saat itu, rencana pembangunan proyek tersebut bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif atau KWTE. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut sempat mandek lantaran adanya dugaan korupsi di kalangan petingginya. Belasan tahun berselang, proyek ini kemudian kembali hidup dan berhasil masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang berasal dari pemerintah pusat. Terbaru, perusahaan kaca dan panel surya asal Cina, Xinyi Group, telah mengumumkan pembangunan pabrik di kawasan industri Rempang dengan nilai investasinya mencapai 381 triliun rupiah. Hal inilah yang kemudian memicu penolakan dari seluruh warga setempat lantaran dinilai akan banyak merugikan lingkungan. Siapa Tommy Winata? Tommy Winata sendiri adalah pengusaha yang sangat berpengaruh sejak era Orde Baru. Dia memiliki beberapa bisnis yang bergerak dalam berbagai sektor di bawah naungan grup Arta Graha atau Arta Graha Network. Bisnis grup itu mencakup properti, agroindustri, keuangan, perhotelan, pertambangan, hiburan, media, retail, IT, dan telekomunikasi. Pengusaha berdarah Tionghoa ini mengawali bisnisnya pada tahun 1972 melalui proyek pembangunan kantor Koramil yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Bermula dari situ, ia mulai kenal dan dekat dengan beberapa kalangan militer, bahkan dipercaya untuk memegang proyek-proyek besar lainnya seperti pembangunan barak sampai sekolah tentara. Selain itu, Tommy Winata juga disebut orang yang ada di balik pembangunan kawasan perkantoran SCBD Jakarta. Kemudian, pada tahun 2016, namanya sempat tercatat dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaannya mencapai 1,6 triliun rupiah. Maka tidak heran, namanya masuk dalam daftar 9 naga konglomerat di Indonesia. Tommy Winata di balik proyek Rempang Eco City. Kepastian terkait peran Tommy Winata yang ada di balik proyek Rempang Eco City telah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Arya Stuti Sirait. Jika mengutip profil PT Makmur Elok Graha yang telah tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menjelaskan bahwa perusahaan ini beralamat di Gedung Arta Graha di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan berdiri sejak tahun 2010. Kemudian, pada tahun 2023, perusahaan tersebut pindah ke kawasan Orchard Park Batam. Namun, jauh sebelum proyek ini akan kembali dibangun, jejak Tommy Winata sudah terlihat dalam beberapa foto pertemuannya dengan sejumlah pejabat pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, serta DPRD Kota Batam saat ia memaparkan terkait konsep pengembangan Pulau Rempang. Dalam foto tertanggal 26 Agustus 2004, Tommy Winata yang saat itu mewakili PT Makmur Elok Graha dan pemerintah Kota Batam diketahui telah menandatangani perjanjian atas pengembangan dan pengelolaan kawasan Pulau Rempang sejauh 17.000 hektar, Pulau Setokok 300 hektar, serta Pulau Galang sekitar 300 hektar. Nah, demikian tadi jawaban atas pertanyaan Rempang Eco City punya siapa? Apakah kalian sudah paham?